Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Bapak T. Heru Nurgiansyah MPD. Perkenalkan, nama saya Vika Widana Lestari, NPM 22144600065. Kelas A222, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hak asasi manusia. Untuk pengertian hak asasi manusia itu sendiri, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain itu ada juga pengertian menurut para ahli seperti John Locke yang mendefinisikan hak asasi manusia itu sebagai hak-hak yang langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrat. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya, karena hak asasi manusia ini sifatnya mendasar atau fundamental bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Selain John Locke, ada juga James Matterson yang mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia itu mustahil untuk dapat hidup sebagai manusia. Lanjut, ada macam-macam hak asasi manusia. Secara garis besar, macam-macam hak asasi manusia ini dapat digolongkan menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu hak-hak ekonomi atau property right, yang merupakan hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual, serta memanfaatkannya. Kemudian hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan atau right of legal equality. Yang ketiga yaitu hak-hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang keempat yaitu hak-hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural right, misalnya hak untuk memilih pendidikan. Dan yang terakhir yaitu hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dan tata peradilan dan perlindungan dalam hal penangkapan atau procedure right. Kemudian ada pasal yang menyangkut tentang hak asasi manusia. Nah, pasal yang menyangkut tentang hak asasi manusia ini salah satunya adalah pasal 28A, 28J yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selanjutnya ada fungsi hak asasi manusia, yaitu agar setiap individu dapat merasa aman dan terjamin hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka. Oleh karena itu, untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia itu tadi dibentuklah berbagai lembaga dan organisasi untuk menegakkan stabilitas HAM. Contohnya seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut dengan Komnas HAM. Kemudian ada perilaku yang sesuai dengan hak asasi manusia. Nah, perilaku yang sesuai dengan hak asasi manusia itu contohnya seperti menghormati dan menghargai setiap orang tanpa membeda-bedakan baik suku, bangsa, bahasa, jabatan, maupun status sosialnya. Kemudian berusaha menerapkan berbagai ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ciri-ciri hak asasi manusia. Di sini ciri-ciri hak asasi manusia itu ada 4. Yang pertama, hak asasi manusia itu tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Kemudian hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut dan dihilangkan atau diserahkan. Dan kemudian ada yang ketiga yaitu hak asasi manusia ini bersifat hakiki atau hak yang sudah ada sejak manusia berada dalam kandungan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu hak asasi manusia ini sifatnya universal sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa terkecuali, tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Kemudian ada contoh-contoh perilaku hak asasi manusia. Yang pertama itu contoh yang mencerminkan perilaku
Hak asasi manusia seperti saling menghormati dengan baik antar sesama warga, baik berbeda RT, RW maupun antar desa, kemudian menghargai perbedaan cara beribadah atau toleransi di setiap masyarakat seperti itu, dan tidak membeda-bedakan teman, menghormati semua orang, menghargai orang yang berpendapat, dan lain sebagainya. Lalu ada juga contoh perilaku yang melanggar hak asasi manusia. Nah, untuk contoh perilaku yang melanggar hak asasi manusia itu sendiri contohnya seperti eksploitasi anak di bawah umur untuk bekerja, kemudian orang tua yang tega menyiksa, memukuli hingga membunuh anaknya sendiri. Kemudian contoh lainnya itu seperti guru memberikan hukuman kepada siswa dengan kekerasan sampai melukai fisik, kemudian saling menghina antar manusia lain, dan lain sebagainya. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai hak asasi manusia yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Kemudian hak asasi manusia itu tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Karena hak asasi manusia itu adalah bagian dari manusia secara otomatis. Nah, terakhir yaitu hak asasi manusia tidak bisa dilanggar dan tidak ada seorang pun yang mempunyai hak untuk melanggar atau membatasi hak orang lain. Dan orang-orang itu tetap mempunyai hak asasi manusia meskipun negara tersebut membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.